kembali lagi di channel Generation and Nation. Luar biasa, apa kabar semuanya teman-teman? Gimana Bang Bro? Baik-baik, sehat. Mantap. Hari ini kita masih tetap bahas tentang topik yang sama, tentang Crazy Rich of the Bible Part 3. Sekarang bahasa Inggris ya, party. Part 3. Oke. Party. Party beda, bro. Oke. Hari ini kita akan bahas satu toko yang mungkin asing di telinga kita namanya. Jarang didengar. Oke, jarang didengar. Menurut saya ini menarik yang kalau kita bahas ya, karena ini sesuatu yang tidak pernah orang-orang tahu tentang toko ini, background biografinya. Kesempatan ini teman-teman kita mau bahas nih toko. Jadi kita ngulik-ngulik sedikit nih ya. Oke. Kayak lagu. Alright. Oke, langsung saja. Siapa nama tokonya? Toko tersebut adalah Nabal. Nabal dicatatkan sebagai orang yang sangat kaya. Orang yang sangat kaya di era pemerintahan Raja Saul dan Raja Daud. Tetapi kekayaannya itu bisa kita hitung dari livestock kira-kira. Jadi kita pakai perkiraan. Yang kita masukkan saat ini adalah kambing domba yang ia miliki. Namun saya percaya bahwa Nabal itu punya keledai, punya ternak-ternak yang lain. Tetapi ada keunikan tersendiri dari toko yang sangat kontroversi ini. Nabal memiliki 3.000 ekor domba. 3.000 ekor. 3.000 ekor domba, kalau kita konversi nilai harta yang dimiliki itu kalau dengan asumsi berat seperti yang lalu 30 kilo per ekor, dengan harga yang kita lihat di stock market, livestock market, itu kira-kira harganya $206.68. Harga per ekor dengan harga per ekor domba dengan berat 30 kilo. Jadi total kekayaan Nabal dengan 3.000 ekor dombanya itu sekitar $620.040 US. Kemudian lumayan besar juga ya. Ya, tapi lumayan banyak. Beratnya ini asumsi ya. Karena kan ya kita rata-ratakan saja. 30, ya, 30. karena di livestock market yang diambil kira-kira beratnya 30 kiloan. Nah, kemudian dia memiliki 1.000 ekor kambing dengan harga di livestock market itu seharga $200 US per ekor. Jadi totalnya Tris itu sekitar 200.000 US. Jadi total kekayaan Nabal dari livestock yang dicatatkan itu sebesar 820.040 US. Jadi itu baru kekayaan dari 2 item yang ia miliki. Kalau dikonversi ke dalam rupiah itu kira-kira 11 miliar, 11,4 miliar rupiah. Tetapi ada hal yang menarik. Nabal memiliki pabrik ternyata. Jadi domba-domba yang ia pelihara itu nanti digunting bulunya karena ia memiliki usaha pemintalan bulu domba, dan hal ini sangat menarik karena hasil pemintalan itu akan menghasilkan kekayaan lagi. Dan tentunya kalau dia punya pemintalan bulu domba, dia pasti punya lahan yang luas, bahkan tempat untuk memelihara ternak-ternaknya. Ada hal yang unik ketika Abigail segera ingin menahan Daud dari niatnya untuk membunuh Nabal karena hal-hal yang kontroversi yang nanti kita akan jelasin. Dia menunggangi keledai. Tentunya ia juga menyuruh para hamba-hambanya untuk pergi lebih dahulu. Nggak mungkin jalan kaki, pasti pakai keledai atau unta supaya ia bisa mendahului Abigail. Karena saya percaya bahwa ada lagi stok ternak yang dimiliki oleh Nabal. Well, ada hal yang sangat menarik adalah kita akan bicara tentang fun fact daripada seorang Nabal yang sangat kontroversi. Nabal adalah keturunan Kaleb yang tinggal di Maon, di kota Hebron. Seperti yang pernah Kaleb minta kepada Yosua kala itu, ia meminta Hebron sebagai milik pusakanya, dan Kaleb adalah keturunan dari Nabal adalah keturunan daripada Kaleb yang tinggal di daerah Hebron tersebut dan memiliki, tadi yang saya sudah katakan, memiliki perusahaan pemintalan bulu domba di Karmel.
saya tahan dulu bang. Saya kembali ke belakang ya. Dia punya perusahaan pemintalan, sementara dia punya aset itu cuma domba dan kambing 11 miliar. 11 miliar ya. Rupiah ya, tapi kan kalau dikonversikan sekitar 820 ribuan. Berarti bisa diasumsikan bahwa dia juga banyak hamba di sana ya. Pasti, ia memiliki hamba, ia memiliki properti, bahkan nilai buku dari perusahaannya juga nggak bisa kita hitung karena pada saat itu tidak ada data yang bisa kita cari tentang itu, kita research juga tidak nemuin. Tetapi fun fact-nya aja, ada kaitannya antara kelanggengan bisnis dengan bisnis daripada Nabal dengan keamanan yang terjadi. Nah, kan sekarang lagi rame nih bisnis usaha jasa keamanan nih, ya kan? Nah, anyway, Nabal hidup di era tadi Raja Daud dan Raja Saul. Namun Nabal sangat dekat dengan Raja Daud dalam artian begini. Ketika Raja Daud sedang dalam pelariannya, ia sempat bersembunyi dekat lokasi perusahaan daripada Nabal. Oh berarti Nabal kenalan sama Daud itu dengan kejadian itu? Atau gimana? Tidak ada hal yang menuliskan hal tersebut, tetapi Daud adalah raja dengan 600 orang pasukan infanterinya, menjaga bisnis Nabal, mengelilinginya, dia tidak mengganggu bisnis Nabal. Oh menarik nih ya. 600 infanteri berkeliling seperti berkeliling dari lokasi Nabal, berjaga seperti tembok siang dan malam. Hal tersebut dibuktikan dari statement para hamba-hamba Nabal, dan mereka tidak mengganggu sama sekali. Justru kelanggengan bisnis itu terjadi karena situasi yang aman. Jadi Nabal bisa menjalankan bisnisnya dan menghasilkan kekayaan dari kondisi tersebut. Namun hal yang sangat kontroversi, Nabal ini orangnya bebal. Arti kata Nabal itu bebal. Oke, kata Nabal itu bebal. Bebal. Oke, berarti kalau ada orang bebal namanya Nabal. Ya, kira-kira begitulah ya. Oke. Sama seperti Yabes ya, dengan kesakitan kan, kira-kira begitu. Tetapi kan Nabal ditulis orang yang sangat bebal, mulutnya kasar. Semberan semua. Tapi yang menarik dia ini orangnya pelit ya. Ya, itu fakta yang paling sangat menarik dan kasar juga. Udah kaya, kasar, pelit, kikir pula gitu. Teman-teman, kalau teman-teman lihat video kita ini dan teman-teman merasa diri seorang kaya tapi masih memiliki sifat ini, wah sama dengan Nabal nih, bebal. Yang paling poinnya adalah gini, buat teman-teman yang masih jombloers, kalau sampai ada calon suami yang mendekati Anda, tapi walaupun dia punya aset, pelit, kikir, udah tinggalin aja, karena umurnya nggak akan lama yang buat begini. Kenapa saya bilang begitu? Nanti kita bahas, akhir hidup Nabal ini seperti apa. Oke, lanjut. Ya, pada satu kondisi Daud mengalami kekurangan logistik untuk mengelola bahkan memelihara pasukan infanteri yang ia miliki. Daud mengutus pasukannya untuk datang kepada Nabal meminta logistik, meminta bantuan, bukan malak. Dia meminta dengan segala kerendahan hati, datang kepada Nabal, dia meminta logistik agar pasukannya bisa terpelihara. Kondisinya pada saat pasukannya datang, dimarah-marahin sama Nabal. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Dia bilang, siapa Daud? Ya intinya begini, main kantong kiri kantong kanan lah. Satu sisi dia nggak mau ngasih, tapi di sisi lain dia mau dapetin keamanan. Nah ini kan repot ini. Nah yang dia minta adalah bagaimana, yang Daud minta adalah bagaimana ia bisa bertahan dengan pasukannya dengan sedikit makanan yang bisa disumbangkan oleh Nabal. Karena pada saat itu pasukan Daud sedang dikejar sama Saul ya. Dikejar oleh Raja Saul dengan kondisi ya udah otomatis lah kalau dia pindah-pindah nomaden kan, logistik pasti cepat berkurang kan. Hal yang paling menarik adalah yang membuat Daud marah adalah bukan karena Nabal nggak ngasih, tetapi Nabal sumpah serapah di depan anak buah Daud, yang dengan kata lain anak buahnya mendengar, pasukannya Daud mendengar ada seorang pengusaha mendisgrace orang yang menjadi pimpinan mereka.
rajanya mereka itu di disgrace dan dibilang siapa Daud? Padahal sebenarnya dia tahu. Dia tahu, itu yang jadi masalah. Oke, tapi ya sebenarnya cukup ya bilang tidak atau ya. Ya sebenarnya itu aja. Kalau nggak mau ngasih juga nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi jangan menghina. Dan ini disampaikan oleh anak buahnya Daud kepada Daud dan Daud marah sekali. Bayangkan kemarahan Daud itu menggerakkan 400 pasukan infanterinya, disuruh menyandang pedang, lalu dikatakan begini, ambillah pedang, kita akan bunuh Nabal, kira-kira begitu. 400 orang hanya untuk membunuh Nabal. Satu orang Nabal. Saking Daud emosi sekali, Daud marah sekali. Kenapa? Kita udah kasih keamanan dan somehow ketika dalam proses perjalanan dari tempat base campnya Daud menuju Nabal tinggal, hamba-hambanya Nabal itu lihat dan hamba-hambanya itu gawat ini, orang yang selama ini jagain kita marah nih. Dia bilang ini pasukan keamanan marah nih. Hamba-hamba Nabal itu lari kepada Abigail dan menemuinya karena pada saat pasukannya Daud itu datang meminta logistik, si Abigail nggak tahu rupanya. Abigail ini seorang sosok yang sangat menarik buat Daud, menarik buat kita pelajari. Kenapa? Karena gini, udah Nabal seorang yang kikir, pelit kan, kira-kira gitu ya. Di sisi lain juga dia kaya. Di sisi lain dia kaya, tapi hal yang paling menarik, ia memiliki istri yang sangat cantik. Namanya Abigail, teman-teman. Abigail ini kalau di dalam arti namanya itu bijaksana dan cantik. Wow. Jadi ya nggak salah sih kalau Nabal dapat ini ya. Tadinya kita kira Nabal menang banyak gitu ya. Ternyata Daud ini yang gesit ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Abigail potong jalan, potong kompas, dia bikinin makanan, dia kasih semua permintaan Daud, dia pergi dan mengejar Daud untuk menunda ya. Ya, untuk mencegah Daud dari menumpahkan darah. Oke. Ya, jadi dia potong di tengah jalan sebelum sampai ke lokasi kediamannya. Dia bersujud sampai ke tanah dan dia bilang, dia minta ampun, dia minta maaf dari proses penghinaan yang dilakukan oleh seorang Nabal sebagai suaminya. Saudara, istri yang cantik, istri yang cakep adalah yang mengerti situasi dan bisa menolong suaminya, karena istri adalah seorang penolong. Betul. Poinnya ya, istri adalah seorang penolong dan para suami adalah orang-orang yang ditolong. Jadi suami-suami belajar, gitu ya. Saya sih belum. Ya, belajarlah poinnya. Somehow Daud melihat, disitulah awal cerita kisah cinta Daud dengan Cinta pertama. Abigail. Dia cinta pada pandangan pertama, kira-kira Mas Bro, kan gitu. Dia lihat di situ, oh ternyata Masakan Abigail enak. masakan Abigail enak, Peralatannya juga elok. cantik gitu kan, menarik. Saudara-saudara. Nabal. Kok kita jadi saudara-saudara? Itu khotbah. Oke. Anyway, singkat cerita, Abigail berhasil menahan Daud dan Daud memaafkan apa yang diperbuat oleh Nabal dan Abigail pulang. Ketika pulang, apa yang dilakukan oleh Nabal di rumah, ternyata Abigail menemukan Nabal sedang pesta pora, party sampai mabok, Mas Bro. Kira-kira begitu. Dia mabok-mabukan. Besoknya, ingat ya, ini orang pelit, kikir, ya, udah pelit, kikir, bebal, tapi tajir melintir, kasar gitu ya. Begitu dia dengar, dan setelah dia sadar dari mabuknya, Abigail ngomong, Langsung to the point. to the point, dan itu membuat jantung Nabal kena stroke, kaku dia. Jantungnya berhenti ya. Jantungnya 1 minggu berhenti, dia paling nggak kaget lah. Membuat amarah Daud dan saya rasa pada saat itu Nabal sangat menyesal sekali. Seminggu kemudian kira-kira itu Nabal menghembuskan nafas terakhir dan Abigail menjadi janda. Tapi Daud tahu hal ini, akhirnya Daud mengirimkan
utusan-utusannya untuk meminta Abigail menjadi salah seorang istrinya. Wah, menang banyak Daud menang banyak. Kan kira-kira gitu. Ya, dia ambil istri the crazy rich of the Bible. Nabal menjadi istrinya dan Abigail pada akhirnya ikut mengabdi menjadi istri daripada seluruh kekayaan Nabal menjadi milik Daud. Nah, ini menang banyak ya kenapa? Udah dapat istrinya Nabal, dia juga dapat kekayaan kan. Abigail ahli warisnya Nabal. Betul. Ya kan? Menang banyak Daud sebagai raja kan kira-kira begitu. Hanya gara-gara masalah perut ya. Ya. Dan Nabal ini bebal orangnya sih. Kalau dia orangnya tulus, ikhlas, dia menang banyak ini. Abigail ini wah luar biasa ya. Ya. Kisah-kisahnya. Apa sih poin yang bisa kita ambil dari pelajaran yang singkat ini, yaitu seorang raja pada saat itu kita tahu, kita semua bisa melihat bahwa sebenarnya Samuel telah mengurapi Daud menjadi raja. Dan ketika raja membutuhkan sesuatu, ia tentunya apa yang diberikan Nabal itu adalah pengorbanan dihitung oleh Daud kalau tadinya tidak ada korslet kanan kiri ya. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Somehow bahwa rajalah yang memberikan keamanan, kesejahteraan, ketentraman, dan kemampuan buat kita untuk menghasilkan kekayaan. Bahkan raja, yaitu Tuhan, membuat kita menjadi bukan hanya kaya, tetapi menjadi sangat kaya sebenarnya. Dan hal ini bisa kita ambil pelajaran ketika seorang raja, dalam konteks ini raja di atas segala raja, membutuhkan apa yang engkau miliki, jangan pernah menahan-nahan. Atau Tuhan akan bekerja dengan cara yang lain. Ia bisa mencukupi apa yang ia lakukan, tapi dia membutuhkan ketaatanmu. Kalau kau menghormati raja di atas segala raja, maka kita akan lihat bagaimana proses yang sangat berbeda ya yang terjadi. Nah, Crazy Rich of the Bible kali ini tentang Nabal, terbukti bahwa Nabal adalah orang yang sangat kaya dengan livestock yang ia miliki pada saat itu, dan aset-aset properti serta hamba-hamba yang banyak yang ia miliki. Kira-kira itu yang kita ambil pelajaran hari ini. Wow, menarik ya. Tokoh Nabal ini, saya percaya teman-teman lihat video kita dapat pengajaran, dapat poin dan pelajaran ringan lah, santai. Tapi intinya adalah sebagai laki-laki jangan jadi seorang Nabal. Go ahead. Sebagai perempuan jadilah seorang Abigail ya. Kira-kira begitu. Ya. Oke, thank you teman-teman. Sudah saksikan video kita, jangan lupa di subscribe, bagikan, dan tentunya di komen ya. Ya, biar silakan di komen pemberitahuan dari kita. Jangan lupa subscribe, pencet tombolnya, pencet loncengnya, punch the bell, tang. Kira-kira gitu. Oke. Thank you. Bye bye. Sampai ketemu lagi.